Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Karani Utari dapat menjumpai Anda dalam Kabar Jambi dengan tema kita hari ini yaitu pemuda pegiat literasi dan sastra. Dan tentunya kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Mereka ini merupakan sosok anak muda yang sangat membanggakan Jambi tentunya karena aktif mempromosikan literasi dan sastra. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa, ada yang cantik yaitu Syafira Dektia MT, juara Harapan 4 Duta Bahasa Nasional 2021. Halo Syafira, apa kabar? Halo Hairani, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih Syafira? Saya kebetulan sekarang sedang bekerja juga dan terlibat dalam komunitas sastra juga di Jakarta. Baik, nanti kita bahas itu ya, biar pemirsa penasaran nih terkait dengan komunitas sastra yang Syafira ikuti. Lalu ada juga yang paling ganteng karena dia sendirian laki-laki di sini ya. Langsung saja Ahmad Zaid Abdul Aziz, juara Harapan 2 Duta Bahasa Nasional 2022. Halo Zaid, apa kabar? Halo Herani, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aktivitas hari-harinya sekarang Zaid? Kalau aktivitas hari-hari sekarang saya mengajar dan juga masih mahasiswa karena tinggal menunggu wisuda saja sekarang. Mahasiswa di mana nih? Di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik Zaid, langsung saja. Saya ingin tahu nih, dari banyaknya kegiatan, kenapa Zaid memilih untuk aktif dan ikut menjadi bagian dari Duta Bahasa Jambi, Zaid? Oh ya, kalau untuk mengapa saya menjadi Duta Bahasa sendiri adalah karena saya merasa ini merupakan bidang saya. Dari kecil saya sudah mulai menyukai bidang kebahasaan, yaitu sudah mulai membaca, bahkan sudah mulai menulis cerita. Jadi saya rasa dari sekian banyak kompetisi yang ada di Provinsi Jambi, saya lebih memilih Duta Bahasa sebagai tujuan saya begitu. Berarti dari kecil sudah memiliki minat dalam literasi dan sastra juga ya Zaid? Sering nggak juga ikut kompetisi lain yang terkait dengan literasi dan sastra sejak kecil? Ya, kalau untuk mengikuti kompetisi lain sebenarnya sudah ada, yaitu pernah mengikuti kompetisi untuk membuat cerpen, juga menulis puisi tingkat nasional, walaupun waktu itu belum mendapat juara. Tetapi kalau untuk kompetisi-kompetisi yang lain, saya masih urung karena merasa belum cocok. Tapi tidak tahu kenapa, setelah saya melihat kompetisi Duta Bahasa ini, saya merasa inilah tujuan saya. Tujuan dan memang dari kecil memiliki keinginan di bidang tersebut ya Zaid ya. Baik, kalau Zaid tadi karena dari kecilnya sudah memiliki keinginan dan minatnya di bidang tersebut. Kalau Syafira sendiri bagaimana? Apa alasannya mengikuti Duta Bahasa? Mungkin kurang lebih sama ya Hairani, karena dari kecil itu saya dibiasakan untuk membaca dan menulis oleh orang tua saya, terutama ayah saya. Jadi dari kecil itu umur 3 tahun itu saya sudah menulis. Dan puisi saya juga pernah diterbitkan di Kompas gitu. Jadi memang dunia literasi itu sangat erat dengan saya dari kecil. Dan ketika tahun 2021, saat itu pandemi, 2020 saya pulang dari Jakarta karena pandemi, jadi saya harus pulang ke Jambi begitu. Dan saya menyadari bahwa ternyata saya belum berkontribusi banyak untuk tanah ini. Jadi ketika ada pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Jambi dan kebetulan itu bidang saya merasa bahwa mungkin ini adalah tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk mengabdi kepada negeri ini. Jadi ingin berkontribusi dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada negeri ya Syafira ya. Betul sekali. Dan juga saya tertarik tadi kan saya sebutkan bahwa Syafira menjadi juara Harapan 4 Duta Bahasa Nasional ya pada tahun 2021. Apa saja sih tahapan yang Syafira lalui sehingga bisa meraih juara tersebut? Luar biasa sekali loh, hingga ke nasional. Baik, terima kasih sebelumnya Hairani. Tentu saja ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman keluarga besar Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi. Saat itu kami melalui berbagai tahap tentunya, persiapan juga mulai dari seleksi tingkat provinsi, dan terbaik 1 tingkat provinsi putra dan putri itu mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Nah, tahapannya sendiri kami saat itu pergi ke Jakarta bulan Oktober tahun 2021, banyak sekali seleksinya, ada keterampilan bicara publik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maksud saya ada keterampilan berbahasa asing. Jadi tidak hanya berbahasa Inggris, tetapi apabila kita punya kemampuan berbahasa asing yang lain, itu sangat boleh diuji karena kami menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sehingga tidak hanya bahasa Indonesia yang menjadi pilar utama, tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing. Setelah itu kami juga ada lomba keterampilan seni budaya karena kami mewakili provinsi masing-masing begitu. Jadi perlu untuk meningkatkan kesenian dan kebudayaan sendiri, dan jangan lupa bahwa di dalam sastra sendiri itu terdapat sastra-sastra daerah, terdapat sastra lisan yang memiliki ketertarikan sendiri di tingkat nasional begitu. Kurang lebih begitu. Mungkin nanti boleh disambung oleh Zaid karena kurang lebih tahapannya di nasional itu sama. Oh, kurang lebih sama ya. Berarti pada tahun Zaid juga seperti di tahun Syafira, seperti itu tahapannya atau ada yang berbeda nih Zaid? Iya, mungkin perbedaannya kalau dulu itu pembekalan
pembekalannya masih secara luring ya, Oh Kak? ya, betul. Ya, kalau di zaman saya tahun 2022 kemarin itu pembekalannya secara daring. Jadi kami dikasih pembekalan dulu materi dari Badan Bahasa di Jambi, yaitu secara luring via Zoom meeting. Kemudian setelah itu kami langsung berangkat ke sana, dan yang menjadi pembeda juga adalah waktu seleksi keterampilan wicara publiknya kami juga masih daring karena ada perubahan jadwal dan beberapa jurinya itu lebih mengutamakan via daring saja. Kemudian waktu di sana juga kami memperkenalkan seni budaya, yaitu kami langsung saja mengaitkan dengan krida yang kami angkat atau program kerja terkait dengan tradisi lisan. Nah, pada saat itu kebetulan kami mengangkat tradisi lisan Dadung yang berasal dari Kabupaten Batanghari, seperti itu. Kemudian tahapan-tahapannya yang ada di Jakarta sama, ada kemampuan berbahasa asing juga, dan yang terakhir yang paling saya sukai adalah menjelang malam final kita harus latihan yang namanya latihan koreografi untuk persiapan malam penganugerahan. Kenapa tuh paling senang latihan koreo? Kenapa? Karena selain bidang literasi, saya juga suka untuk menggerakkan tubuh, dalam tanda kutip menari ya gitu. Baik, jadi Zaid ini juga suka menari atau juga tergabung dalam komunitas menari atau gimana? Ya, kalau untuk komunitas saya masih merasa untuk kemampuan saya masih kurang. Tetapi kalau misalnya ada suatu kompetisi ataupun ada suatu hal yang mengharuskan saya untuk menari, saya akan sangat senang untuk menjadi pusat perhatian di situ. Baik, tadi Zaid juga menyebutkan tradisi lisan Dadung ya. Iya. Boleh sedikit jelaskan itu? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya apa itu tradisi lisan Dadung. Boleh Zaid? Ya, tradisi lisan Dadung itu sebenarnya berasal dari Kabupaten Batanghari, tepatnya itu di Kecamatan Pemayung atau Kelurahan Jembatan Mas. Nah, tradisi lisan Dadung sendiri diyakini telah ada sejak tahun 1858. Nah, ini sejarahnya, jadi pada saat itu ada seorang anak raja yang bernama Dadung, yang kemudian beliau ini ingin mengadakan sebuah pesta. Tetapi pada saat zaman itu hiburan juga masih sangat terbatas. Masyarakat cuma mempunyai alat musik yang dinamakan rebano siam. Sehingga tercetuslah ide untuk melantunkan syair pemikat. Biasanya kalau di zaman dahulu itu untuk memikat lawan jenis, misalnya laki-laki yang pada zaman itu bisa melantunkan dadung, maka itu akan menjadi rebutan para wanita. Nah, seperti itu. Kemudian tercetuslah nama tradisi lisan Dadung, yang mana itu merupakan tutur yang sebagai syair pemikatnya. Seperti itu. Baik, berarti waktu di nasional itu Zaid menampilkan tradisi lisan Dadung. Itu apakah sendirian atau ada pasangannya ya? Karena di provinsi sedikit saya tahu itu pemenangnya ada terbaik putra dan putri pasangan. Apakah ke nasional juga berpasangan? Iya. Dimulai dari provinsi kita sudah berpasangan, sampailah ke nasional kita juga berpasangan. Jadi setiap tahapan di provinsi maupun di nasional kita harus melakukannya secara tim. Secara tim ya, berarti bersama putrinya. Berarti yang menyandingkan dadungnya itu si putrinya ya, memainkan lisan Dadung, dan Zaid yang memainkan atau menabuh rebano siam. Boleh nggak sedikit dicoba itu tradisi lisan Dadungnya? Oh iya, boleh. Jadi kalau untuk syairnya itu seperti ini kurang lebih. Elanyo budak dari la Jambi, hai. Itu andalan kami waktu di nasional. Dan itu alhamdulillah menjadi kesukaan peserta Duta Bahasa Nasional yang lain. Wah, luar biasa sekali ya. Saya juga mendengarnya syahdu sekali ya, Syafira ya. Baik, kalau Zaid dan pasangannya di nasional mengusung dengan kerida tradisi lisan Dadung, kalau Syafira keridanya apa waktu itu? Waktu itu kami mengangkat tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Betul sekali. Bahasa isyarat Indonesia itu ternyata setelah kami pelajari, bahasa isyarat di setiap daerah itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sama seperti bahasa lisan kita. Jadi saat itu kami mencoba untuk mendekati teman-teman tuli yang ada di Provinsi Jambi. Kami dekati komunitasnya dan ternyata kami menemukan bahwa belum ada satupun buku saku ataupun panduan untuk teman-teman berbelajar bahasa isyarat di Jambi, khusus bahasa isyarat Jambi, karena secara bahasa isyarat Indonesia itu sendiri sudah punya panduannya, tetapi di Jambi ternyata belum memiliki. Jadi kami menyiapkan krida atau program kerja tersebut yang kami bawa ke tingkat nasional, begitu kurang lebih. Baik, pasti ada tentunya tantangan ya untuk terutama itu bahasa isyarat ya. Baik, tapi kita akan bahas lagi usai jeda ya, Syafira dan Zaid ya, dan pemirsa tetaplah di Kabar Jambi.
Terima kasih Anda masih di Kabar Jambi, pemirsa, dan tentunya masih dengan tema kita, Pemuda Pegiat Literasi dan Sastra, dengan 2 orang narasumber spesial kita masih tentunya. Dan kita lanjut ya Syafira, tadi terkait dengan buku saku bahasa isyarat bahasa Jambi ya. Itu boleh dijelaskan lagi Syafira? Baik, jadi ketika itu kami bekerja sama dengan Gerakan untuk Tunarungu Indonesia atau Gerkatin dan juga Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia di Jambi. Itu kami bekerja sama dengan 2 komunitas itu. 2 komunitas itu merupakan komunitas tuli terbesar di Provinsi Jambi. Dan kami bekerja sama dengan teman-teman yang kurang lebih masih sebaya dengan kita, pemuda-pemudi juga, teman-teman tuli kami memanggilnya, dan kita disebut teman-teman dengar. Di situ kami bekerja sama dengan mereka untuk membuat buku saku bahasa isyarat. Jadi kami membuat buku itu dengan proses memang dari nol sampai dengan jadi dan terbit begitu ya. Kami bertemu dengan mereka hampir setiap pekan sejak bulan Juli hingga bulan September 2021 begitu. Selain buku saku sendiri, kami juga membuat video penampilan begitu. Kami mengunggah ulang video Yura Yunita Merakit, dan kami tampilkan dengan versi bahasa isyaratnya juga dengan cerita mengenai teman tuli juga yang dapat diakses di YouTube Duta Bahasa Provinsi Jambi. Jadi ada beberapa keluaran sebenarnya dari program kerja kami, tidak hanya buku saku bahasa isyarat, tetapi juga ada beberapa video penampilan yang dapat diakses di YouTube, dan kami juga mengadakan saat itu pengenalan bahasa isyarat kepada teman-teman di Provinsi Jambi. Jadi itu terbuka untuk umum. Kami adakan 2 kali di bulan September, pada bulan September 2021, dan alhamdulillah itu mendapatkan antusiasme yang baik, dan ternyata memang buku saku itu sendiri disambut dengan antusias oleh teman-teman di Provinsi Jambi. Tidak hanya teman-teman tuli yang mungkin bersekolah di sekolah luar biasa, tetapi juga teman-teman dengar yang ingin sekali belajar bahasa isyarat di Provinsi Jambi begitu. Baik, Syafira ingin mencoba nggak menampilkan ke pemirsa di rumah tentang bahasa isyarat Jambi gitu? Mungkin sederhana memperkenalkan nama saja ya. Boleh. Halo, nama saya Vira. Jadi sama seperti teman-teman dengar, sama seperti kita ini, mereka memiliki nama panggilan sendiri. Tetapi kita dibuatkan oleh mereka, saat berkenalan dengan mereka, kita dibuatkan nama panggilan isyarat. Dan nama panggilan isyarat itu disesuaikan dengan karakter kita atau ciri khas yang ada di tubuh kita, terutama dari dada ke atas. Karena pandangan teman-teman tuli itu karena mereka tidak bisa mendengar, yang menjadi kemampuan utama mereka itu adalah visual atau melihat. Jadi kami dibuatkan panggilan isyarat, dan kebetulan saat itu panggilan isyarat saya itu begini, karena saya kebetulan memiliki 2 tai lalat di mata saya begitu. Ada teman saya juga namanya Levi, dia diberikan panggilan seperti ini. Kenapa itu? Karena hobinya berbicara. Jadi dekat dengan mulut dan suka berbicara begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahkan dosen saya waktu itu pernah memiliki nama isyaratnya seperti ini, karena hobi menangis. Jadi disesuaikan dengan karakter kita atau sesuatu yang berkaitan dengan diri kita begitu. Kalau saya ini kira-kira apa nih Syafira? Wah, saya tidak bisa memberikannya karena kebetulan juga memang ada peraturan yang cukup ketat di antara teman-teman tuli, karena takutnya ada kesalahpahaman dalam memberikan informasi karena bahasa isyarat sendiri milik mereka begitu ya. Jadi bahasa isyarat itu tidak boleh diajarkan oleh teman dengar, harus langsung oleh teman tuli, dan pemberian nama isyarat sendiri biasanya langsung diberikan oleh teman tuli, tidak boleh oleh teman dengar. Baik, jadi ada peraturannya ya, kita sebagai teman dengar tuh nggak bisa sembarangan mengasih nama kepada teman-temannya ya. Betul. Berarti cuma teman tuli karena mereka yang tahu bagaimana tepatnya untuk menggunakan nama panggilan tersebut. Betul, ya. Baik, luar biasa sekali informasinya, sangat informatif sekali ya perbincangan kita hari ini bersama 2 orang duta bahasa Provinsi Jambi yang sudah ke nasional dan membanggakan Provinsi Jambi karena mereka berhasil meraih juara Harapan 4 dan juara Harapan 2. Nah, saya mau ke Zaid lagi nih. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa oleh Syafira. Nah, itu apa sih Trigatra Bangun Bahasa itu, dan apa saja yang dilakukan oleh Duta Bahasa bekerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Jambi ya tentunya terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa. Silakan Zaid. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Herani. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu kalau menurut saya pribadi adalah upaya pemuda untuk dikenal dalam masyarakat luas maupun dikenal dengan dunia. Karena ada beberapa poin. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia sebagaimana bahasa negara kita. Poin pertama ini sangat penting karena bahasa Indonesia di Provinsi Jambi khususnya sudah banyak tercampur dengan bahasa asing. Seperti misalnya bahasa-bahasa gaul ya, yang seperti kita ketahui. Kemudian yang kedua itu ada juga lestarikan bahasa daerah. Nah, karena Indonesia khususnya Provinsi Jambi ini juga memiliki kekayaan
yaitu Benar. kekayaan bahasa daerah. Jadi apabila bahasa daerah ini sebagai ciri khas ataupun identitas kita hilang, maka itu akan sangat merugikan kita sendiri. Tuh. Karena kekayaan kita, salah satunya dari bahasa itu sudah berkurang. Kemudian yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Nah, untuk poin yang ketiga menguasai bahasa asing ini, kita tahu tidak hanya bahasa Inggris. Apabila ada bahasa lain yang dikuasai oleh para pemuda, itu sangat luar biasa sekali. Dan ini poin ketiga ini tidak harus dalam mencari benefit saja atau manfaat saja, tapi untuk juga dapat meningkatkan derajat atau kualitas pribadi sebagai pemuda, seperti itu. Jadi apabila pemuda sudah mempunyai 3 poin ini sangat luar biasa. Karena yang kita tahu, mohon maaf saya harus berkata seperti ini, pemuda zaman sekarang terkadang hanya memiliki 1 poin saja dari ketiga atau Trigatara Bangun Bahasa ini. Jadi kita harus melengkapinya. Upayanya adalah yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri untuk aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita lahir di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti kita berbahasa Indonesia yang baik. Nah, ada sekarang aplikasi yang namanya KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa kita akses secara gratis di Play Store ataupun App Store. Kita bisa melihat apakah bahasa yang kita gunakan ini sudah baik dan benar. Apakah bahasa yang kita gunakan ini sudah baku. Sebagai contoh, kita sebut saja sekadar atau sekadar yang benar. Sekedar atau sekadar. Banyak orang-orang yang masih menggunakan kata sekedar, padahal yang baku itu adalah sekadar. Nah, ini menjadi poin yang menarik karena kita sebenarnya bisa mengecek sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi kita lebih mengutamakan karena kita sudah banyak yang memakai sekedar, jadi banyak masyarakat yang ikut-ikutan saja, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya mau ke Syafira lagi nih. Misalnya ada pemuda yang tertarik untuk terlibat dalam dunia literasi dan sastra. Apa saja sih sarannya untuk mereka? Saya selalu percaya bahwa kepedulian itu sebenarnya munculnya dari dalam. Baik. Baik. Jadi kepedulian ketika kita ingin berkontribusi untuk dunia literasi, terutama karena kita sedang membicarakan itu, yang pertama kali bisa kita lakukan itu adalah memperbaiki diri kita dari dalam. Memiliki keinginan bahwa kita ingin berkontribusi lebih dalam dunia literasi. Kita ingin agar orang-orang peduli juga terhadap dunia literasi, peduli terhadap bahasa, peduli terhadap buku bacaan, peduli terhadap tradisi, begitu ya. Itu mulai dari diri sendiri dulu. Karena kita tidak bisa mengedukasi orang lain apabila diri kita sendiri ternyata belum mengerti, belum paham apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada orang lain. Dan disinilah sebenarnya tugas Duta Bahasa. Betul. Karena kami dididik, kami ditempa oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi, tentunya dengan teman-teman dari Ikatan Duta Bahasa, kami mempelajari bersama-sama apa yang sebenarnya penting untuk kita gaungkan kepada pemuda-pemudi saat ini, begitu. Dan Trigatara Bangun Bahasa tadi itu adalah salah satu pedoman utama yang dilakukan oleh Duta Bahasa Provinsi Jambi. Jadi sebenarnya jika teman-teman ingin peduli terhadap literasi, tidak hanya di Provinsi Jambi, mungkin di tingkat nasional sekalipun, begitu ya, atau mungkin tingkat paling kecil sekalipun di keluarga kita, mulailah dari diri sendiri, pedulilah terhadap apa yang kamu baca, apa yang kamu konsumsi, dan bagaimana kamu memaknai itu semua. Kita harus dari dalam diri sendiri dulu ya, baru bisa ikut terlibat untuk mempromosikan ataupun juga memperkenalkan literasi dan sastra kepada masyarakat yang lebih luas. Karena jika kita sendiri tidak paham apa yang akan kita sampaikan, juga masyarakat tentunya tidak akan mengerti ya, Syafira ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ya, Syafira dan Zaid, dan pemirsa tetaplah di Kabar Jambi. Pemirsa, tentunya masih dengan tema kita pemuda pegiat literasi dan sastra, dan masih dengan Syafira dan Zaid, pemuda yang luar biasa dalam mempromosikan literasi dan sastra. Dan pemirsa, di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya mau ke Syafira lagi nih. Saya tertarik nih dengan busana yang Syafira dan Zaid kenakan. Boleh ceritakan nggak ada makna atau arti dari corak ya, corak atau tulisan yang
ada di busana Safira dan Zaid, silakan. Oke, baik Hairani, terima kasih. Kebetulan nih busana yang kami berdua kenakan pada siang hari ini adalah aksara incung. Aksara incung sendiri merupakan aksara khas dari Kerinci. Jadi aksara ini sebenarnya sudah cukup dilindungi karena sedikit sekali sekarang masyarakat yang mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan aksara incung. Jadi sebenarnya dan aksara incung ini termasuk salah satu aksara tertua di nasional di Indonesia sendiri begitu. Jadi kami pada tahun 2021 itu sengaja mendatangkan langsung bahan untuk aksara incung ini dari Kerinci. Dari daerah Kerinci kami langsung mengambil dari pegiat batik incung di sana. Batik incung ya, betul sekali. Batik incung yang disebutkan di sana. Dan pakaian ini juga kami bawa ke nasional pada tahun 2021 dan ternyata menjadi pusat perhatian dari teman-teman di Jakarta saat itu. Karena aksaranya yang menarik dan ternyata masih banyak yang tidak mengetahui bahwa di Provinsi Jambi memiliki aksara seunik ini gitu. Karena ya biasanya mereka tahu Jawa mungkin punya Hono Coroko begitu ya, lalu Toba mungkin punya aksaranya sendiri, tetapi jarang sekali mengetahui bahwa Jambi ternyata memiliki aksara tersendiri juga begitu. Lalu Zaid, apakah yang kamu kenakan itu ada maknanya? Aksara incungnya apa itu yang dikenakan kamu itu aksara incungnya? Oh iya, kalau untuk makna sendiri sebenarnya ini tidak ada ya. Tapi kalau untuk mempelajarinya sekarang dari Duta Bahasa juga udah mulai giat mempelajari. Kalau kita bisa melihat di Instagram Duta Bahasa, di unggahan Instagramnya itu di bawahnya ada aksara incung dan itu bermakna Duta Bahasa dari situ. Wah, baik. Berarti pemirsa yang baik, kita tahan dulu, ada pemirsa yang bergabung sama kita. Halo, siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore, Mbak. Sore Bapak, dengan Bapak siapa? Halo Pak. Halo. Halo, dengan Bapak siapa? Halo, dengan Yudi di Telanai, Mbak. Baik, Pak Yudi di Telanai, silakan Pak pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya memberikan macam semangat saja untuk adik-adik kita ini. Sebenarnya memang budaya lokal seperti tulisan Incung Kerinci itu ya, itu memang siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkatnya. Dan memang harus banyak duta-dutanya. Bahkan tulisan-tulisan kuno itu memang harus dibuat semacam mulok, jadi muatan lokal, dimasyarakatkan. Karena nanti takutnya dengan derasnya teknologi ini akan tertinggal dia. Nah, ini kena hadirnya adik-adik ini memang sangat penting sekali. Jadi pemerintah memang harus ikut serta juga mendorong ini. Jadi membuat rumahnya khusus untuk budaya ini, didorong, dipahami oleh semua masyarakat Provinsi Jambi, khususnya di Kerinci. Karena memang sudah tidak berminat masyarakatnya kan. Nah, sudah dengan derasnya teknologi ini kita takut ke depannya. Apalagi muda-mudi ini nantinya akan menghadapi 2045 ya, bonus demografi. Nah, apakah tulisan Incung ini masih bisa dibawa ke sana 2045? Nah, saya takut sekali ini. Karena memang keseimbangan ke depan ini memang harus teknologi, juga agama juga harus kuat, budaya juga harus ada. Itu sangat penting sekali. Jadi saya rasa terus dikumandangkan. Di budaya kita di Jambi harus dikumandangkan karena ini aset. Apalagi kalau dikembangkan, ini merupakan pendapatan asli daerah yang tidak akan pernah habis. Kalau habis itu ya batu bara habis, minyak habis. Tapi kalau budaya
dikembangkan oleh pemerintah ikut campurangan secara serius, dia akan menjadi suatu pendapatan daerah asli, bahkan bisa diekspor kok budaya itu. Jadi pemerintah jangan main-main dalam hal ini. Jadi jangan hanya mengekspor barang-barang yang habis gitu. Tapi budaya, seni, pariwisata itu penting. Fokus pemerintah untuk mengembangkan itu, termasuk adik-adik ini. Saya demikian, mudah-mudahan pemerintah mendengar kita dan langsung di actionnya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanayapura. Terima kasih atas apresiasinya kepada dua orang duta bahasa kita sebagai narasumber kita pada siang hari ini, Pak Yudi ya. Dan benar sekali, budaya merupakan aset yang tidak akan habis-habisnya. Dan juga semoga nantinya ke depannya makin banyak lagi pegiat seperti Syafira dan Zaid untuk terus mempromosikan budaya yang ada di Provinsi Jambi khususnya ya. Dan baik, Safira ingin ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Safira, silakan. Baik, terima kasih Hairani. Pak Yudi, terima kasih sekali semangatnya, terima kasih sekali masukannya terhadap generasi muda, terhadap pemerintah, dan terhadap bagaimana kita harusnya melestarikan budaya, terutama saat ini kita konteks bicaranya adalah aksara incung sendiri begitu. Jadi memang aksara incung sendiri itu juga salah satu hal yang ingin ditekankan oleh Duta Bahasa Provinsi Jambi secara perlahan, tapi pasti kami ingin juga perlahan memperkenalkan aksara incung ini lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi muda begitu, karena bagaimanapun juga mereka-mereka inilah, kita-kita inilah yang nantinya akan meneruskan tradisi ini, akan melestarikan tradisi ini ke generasi selanjutnya. Jadi memang ini adalah tugas bersama, tidak hanya kami sebagai duta bahasa, tetapi kita semua sebagai masyarakat Jambi yang harus peduli terhadap kebudayaan, tradisi, bahkan aksara incung yang saat ini kami kenakan. Benar sekali. Kalau Zaid, gimana tanggapan Zaid? Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi yang sudah memberikan semangatnya, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Yudi tadi, bahwasanya budaya ini adalah aset yang tidak akan pernah habis. Nah, di Provinsi Jambi ini kita mempunyai banyak sekali budaya dan sudah ada masyarakat yang menggiatkannya, tetapi yang kurang adalah wadah untuk menampung inovasi-inovasi yang ada dalam diri mereka. Nah, sebagai contoh, batik incung yang kami kenakan ini merupakan salah satu inovasi yang ada dari aksara incung. Nah, untuk kedepannya agar aksara incung ini tidak habis karena derasnya arus teknologi ini, mungkin kita bisa kombinasikan dengan teknologi. Sebagai contoh, misalnya kita bisa membuat papan ketik atau keyboard yang di sana tertera aksara incung, sehingga kita juga bisa sambil belajar seperti itu. Ya. Karena yang kita butuhkan adalah inovasi, sebab budaya ini ataupun aset yang kita miliki ini mungkin anak-anak muda kurang menyukai karena terkesan kuno gitu. Sehingga kita sebagai kaum muda, inilah peran kita untuk bagaimana caranya kita bisa memberikan inovasi supaya budaya yang kita punya ini lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Ya, berarti harus terus ada inovasi dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini agar para pemuda semakin mencintai budaya dan tentunya literasi dan sastra ya, Zaid dan Syafira. Tadi juga sebelum kita menerima sambungan telepon, Zaid juga berbicara mengenai Instagram Duta Bahasa Provinsi Jambi ya, terkait dengan adanya aksara incung, lalu artinya itu merupakan juga salah satu upaya agar masyarakat dan juga dapat menjangkau lebih banyak audiens ya masyarakat agar mengetahui seperti aksara incung beserta artinya seperti itu ya. Jadi juga menggunakan media sosial sebagai upaya untuk menjangkau lebih banyak audiens. Apakah ada cara lain atau upaya lain, Zaid? Untuk upaya lain, bagaimana supaya nantinya masyarakat luas itu bisa kenal atau bisa mengetahui tentang budaya kita adalah, yang pertama, dari Duta Bahasanya sendiri itu bisa memperkenalkan dengan cara lain. Seperti misalnya nih, di tahunnya Syafira sudah memperkenalkan incung ke nasional dengan cara mengenakan batik incung. Di tahun kami pun juga demikian, hanya saja berbeda motif dan juga berbeda warna. Dan untuk kedepannya, kami mungkin akan selalu mewajibkan ataupun mengharuskan aksara incung itu harus ada di setiap unggahan di Instagram Duta Bahasa, ataupun nantinya yang teman-teman dari Duta Bahasa tahun 2023 ini yang berangkat ke nasional juga harus mengenakan 1 atau 2 baju yang tertera di situ aksara incungnya sebagai motif, supaya nantinya para Duta Bahasa nasional maupun penonton yang ada di rumah bisa mempunyai rasa penasaran, itu apa ya gitu. Sehingga nanti dari rasa penasaran itu timbul rasa ingin tahu dan mereka juga bisa mengetahuinya
dari internet tentunya. Baik, benar sekali, bagus sekali ya konsepnya seperti itu. Lalu saya juga ingin tahu nih, Syafira selama melakukan program dari tahun 2021 ya Syafira ya, terkait apalagi dengan buku saku bahasa isyarat bahasa Jambi itu, apa sih momen yang paling berkesan dalam melakukan program itu Syafira? Mungkin justru prosesnya ya. Prosesnya? Iya, karena di saat itulah kami akhirnya mengenal lebih dekat teman-teman tuli, bukan hanya karena ingin tahu, bukan hanya karena ingin belajar bahasa isyarat, tapi jauh lebih daripada itu kami berteman dengan mereka. Kami menjalin komunikasi dengan mereka dan ternyata bahasa itu tidak pernah jadi sekat di antara kita. Kekurangan atau ketidakpandaian dalam berbahasa itu tidak pernah menjadi sekat, justru sebaliknya. Bahasa itu menjadi pemersatu kita. Bahasa itu menjadi alat kita untuk berkomunikasi dengan berbagai cara, termasuk bahasa isyarat begitu. Jadi proses yang justru sangat saya hargai di dalam pembuatan itu sendiri, Bu. Walaupun memang buku sakunya tentu menjadi momentum yang baik juga begitu ya, yang semoga bermanfaat juga untuk masyarakat umum. Tapi lebih dari itu prosesnya sendiri saling mengenal satu sama lain begitu ya. Dan ketika kita mengenal mereka lebih dalam, kita jadi belajar artinya menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain begitu. Jadi dan itu ternyata selaras juga begitu dengan bagaimana akhirnya ternyata seorang duta bahasa atau mungkin duta-duta yang lainnya begitu. Kita harus mengenalkan atau mengajak berbagai kalangan untuk peduli terhadap literasi, kebudayaan dan tradisi yang ada di negara kita ini dan terutama di Provinsi Jambi begitu. Berarti cukup berkesannya karena prosesnya juga seperti yang Syafira sampaikan sebelumnya itu dari bulan Juli ya? Ya, dari Juli bulan sampai Juli. September itu bertemu hampir setiap hari atau berapa? Hampir setiap pekan. Hampir setiap hari ya. Pekan. Jadi juga ikatan yang kita jalin juga terasa ya, Iya, apalagi hampir betul. setiap hari dan berkomunikasi secara intensif tentunya ya, sehingga terjadilah terbitlah keluaran buku Saku bahasa isyarat bahasa Jambi tersebut. Lalu apa saja tantangan dalam membuat buku saku tersebut, Syafira? Tentunya tantangannya banyak begitu ya, karena ini hal yang belum pernah ada di Provinsi Jambi. Jadi banyak hal-hal yang kami pun harus mempelajarinya secara otodidak begitu. Kami harus melihat, mencari sumber-sumber lain yang terlebih dahulu sudah pernah membuat buku saku itu sendiri begitu. Sebenarnya bagaimana cara membuat buku saku yang baik, bagaimana juga cara berkomunikasi dengan teman tuli yang baik agar mereka tidak tersinggung dengan bagaimana cara kita bersikap terhadap mereka begitu. Jadi tantangannya sendiri pun sebenarnya lebih ke hal-hal yang justru membuat kami belajar lebih banyak begitu. Dan di antara tantangan-tantangan itu sendiri, saya bersyukur ketika itu saya punya teman-teman dan keluarga Ikatan Duta Bahasa yang sangat suportif dan memang sangat peduli terhadap apapun program kerja yang sedang digaungkan pada tahun-tahun yang sedang dialami begitu. Jadi tantangan itu menjadi tidak terlalu berarti karena kita memiliki tim yang hebat. Berarti seperti keluarga ya Ikatan Iya. Duta Bahasa ini. Kalau Zaid bagaimana Zaid? Momen yang paling berkesan waktu melakukan program kerjanya? Ya, sebenarnya sama seperti Syafira, itu prosesnya. Karena kita merasakan bagaimana lelahnya untuk menggaungkan tradisi lisan dadung ini ke masyarakat luas. Karena tradisi lisan dadung, kalau kita pikir lagi, sebenarnya cukup dekat dengan kita. Karena dari sini hanya sekitar 45 menit ke Kecamatan Pemayung. Tetapi banyak masyarakat, khususnya anak muda ini tidak mengenal. Nah, prosesnya itu kami merasakan bagaimana kami menggaungkan tradisi lisan dadung ke pemuda, kami ke rumah-rumah baca yang ada di Provinsi Jambi, kemudian juga aktif mengajarkan bagaimana cara menabuh, bahkan melantunkan syair dari tradisi lisan dadung tersebut. Nah, kemudian alhamdulillahnya kami juga mendapat beberapa dukungan, salah satunya dari senior Ikatan Duta Bahasa ataupun pengurus dari Ikatan Duta Bahasa dan tentunya Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang selalu mendukung kami apapun kegiatan yang kami lakukan. Nah, untuk keluarnya sendiri, selain kami juga sebenarnya menerbitkan buku saku untuk panduan bagaimana cara menabuh Rabanus Siam, dan juga ada beberapa jenis-jenis dari syair yang dari tradisi lisan dadung tersebut. Kemudian untuk luarannya yang lain adalah kami sempat membuat yang namanya pemilihan pelajar penggerak literasi. Nah, salah satu syaratnya agar nantinya para pelajar tingkat SMA bisa terpilih menjadi pelajar penggerak literasi itu adalah mereka harus membuat video promosi yang menggunakan tradisi lisan dadung. Nah, di luar dugaan ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Para pelajar SMA ini ternyata lebih kreatif daripada kita. Mereka bisa menggabungkan video
Dadung tersebut dengan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Mereka sambil menjelaskan, sambil menabuhnya, bahkan untuk jumlah pelihatnya itu sampai ribuan, bahkan hampir 7.000 kalau waktu itu saya tidak salah lihat. Dan itu menjadi momen yang sangat luar biasa karena video yang mereka buat itu terkait dengan tradisi lisan dadung bisa dikenal masyarakat luas. Sehingga nantinya masyarakat-masyarakat yang lain yang tadinya belum mengetahui tentang tradisi lisan dadung mungkin bisa sedikit atau banyak teredukasi dari video yang mereka buat seperti itu. Berarti bagus sekali ya programnya ya. Dan juga tidak sangka antusias dari para siswa di sekolah menengah atas itu juga cukup besar ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan dilihat dari situ tentunya banyak dari masyarakat yang tentunya sangat ingin tahu, hanya saja mungkin belum mengetahui secara pasti, dan inilah peran dari Duta Bahasa untuk mempromosikan, memperkenalkan tradisi lisan dadung tersebut. Ya, semoga saja tradisi lisan dadung maupun aksara Incung semakin dikenal lagi oleh masyarakat. Dan tentunya pasti ada tantangan nih Zaid ya, dalam program kerja kamu. Apa tantangannya Zaid? Tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa membuat tradisi lisan dadung ini disukai oleh masyarakat. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya budaya ini berkaitan dengan yang sifatnya ini kuno. Tapi bagaimana cara kita agar kita bisa mengemasnya dengan lebih milenial, supaya masyarakat muda atau kaula muda ini lebih menyukai. Waktu itu upaya yang kami lakukan sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2022 adalah mengganti syairnya dengan syair-syair yang lebih modern. Seperti contoh yang tadi saya gaungkan, Elanya Budak dari La Jambi. Nah, jadi itu seperti memperkenalkan, oh inilah anak-anak dari negeri Jambi. Seperti itu. Baik, berarti di konsepnya itu diubah ya, dengan apa yang sekarang lagi mudah untuk diterima oleh anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Nah, berbicara dengan anak muda zaman sekarang, sebagai Duta Bahasa, tentu kalian akan menggalakkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Apakah sering gak sih teman-teman Zaid dan Syafira itu misalnya kalian lagi ngomong nih, atau misalnya mengoreksi, kamu salah loh yang benarnya ini, terus kalian mendapat respon negatif dari teman-teman? Boleh Syafira dulu. Baik, tentu pernah, tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang berbahasa yang baik dan benar, terutama berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu kita harus memecah dulu apa yang disebut baik, apa yang disebut benar, begitu. Yang disebut baik adalah berbicara sesuai dengan konteksnya. Maksudnya seperti ini, ketika misalnya kita sedang berbicara dalam acara formal begitu ya, tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang kita gunakan ketika bercakap dengan teman-teman, begitu. Dan kita tentu harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di situ, benar, yang baik secara konteks formal begitu. Namun ketika kita berbicara dengan teman sebaya misalnya, tentu akan aneh terdengar kalau seandainya kita berbicara secara formal dengan mereka begitu. Dan apalagi generasi muda, tentunya mereka akan tertawa, mungkin menertawakan kita begitu. Nah, disinilah peran Duta Bahasa sebenarnya juga harus fleksibel. Jadi tidak hanya ketika kita sedang berkumpul bersama teman-teman begitu ya, lalu ada yang salah menyebutkan tadi, misal contoh dari Zaid, sekedar gitu, salah tuh, sekadar tuh harusnya begitu. Tidak semerta-merta. Tentu kalau sudah seperti itu, saya rasa justru orang-orang akan membenci bahasa Indonesia. Mereka justru akan merasa bahwa aduh, ini ternyata hal yang tidak menyenangkan ya untuk dilakukan, kaku, karena dikit-dikit salah begitu, kaku. Nah, begitu makanya Duta Bahasa sendiri harus fleksibel juga, harus tahu bagaimana cara memberitahu, cara mengedukasi, cara menggaungkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi begitu. Jadi tentu perlahan-lahan tapi tahu konteksnya gitu, tahu situasinya bagaimana. Baik, saya mau ke Zaid, tapi kita tahan dulu ya Zaid ya, usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Jambi dan masih dengan tema kita, Pemuda Pegiat Literasi dan Sastra, dan masih bersama dua orang narasumber yang luar biasa kita pada hari ini. Pemirsa, tentunya masih banyak yang saya ingin tanyakan kepada dua orang narasumber luar biasa kita, tapi kita sudah masuk dalam segmen terakhir, jadi sudah saatnya kita mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement. Mulai dari Zaid dulu, apa pesan dan harapan kamu bagi pemuda terkait tentang literasi dan sastra? Silakan Zaid. Baik. Sebagaimana kita ketahui, pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan agama. Pemuda adalah harapan negara. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno.
Nah, pemuda harus mampu mengedukasi masyarakat luas terkait dengan budaya maupun bahasa yang kita miliki. Jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, jangan malu untuk melestarikan bahasa daerah, karena itu merupakan aset kita yang tak ternilai harganya. Karena kita juga mengetahui ada beberapa negara yang bahkan tidak mempunyai bahasa sendiri. Jadi jangan malu dan jangan lupa untuk menguasai bahasa asing. Trigatara Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Baik, terima kasih Zaid. Lalu Syafira, silakan apa harapan dan pesannya untuk pemuda terkait literasi dan sastra? Baik, terima kasih. Saya yakin bahwa sebenarnya kita memiliki kepedulian terhadap kebudayaan kita, terhadap literasi kita, jauh di dalam lubuk hati kita. Jadi itu adalah hal yang perlu kita lihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, dan saya percaya kita semua bisa mengambil peran, menjadi bagian dari perubahan bangsa ini, menjadi lebih peduli, lebih berkontribusi terhadap literasi, kebudayaan, dan tradisi kita. Dan jangan lupa seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Zaid, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Syafira dan Zaid sudah hadir di studio TVRI Jambi hari ini. Dan pemirsa, demikianlah kabar Jambi kali ini. Semoga menginspirasi dan mengedukasi, dan tentunya semoga semakin banyak pemuda yang lebih giat lagi dalam mempromosikan literasi dan sastra serta budaya dari Jambi. Demikian kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?